Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Asisten rumah tangga Susi dari Verdi Sambo mendengar bahwa ada misteri tangisan Putri Chandrawati di Magelang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bahkan Ibu Susi sekarang mau diperiksa bahwa apa yang terjadi selama ini, dan bahkan apakah benar ada pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati. Menurut pengakuan dari Ibu Susi masih misterius apakah mengarah kepada pelecehan seksual, tetapi yang beritanya yang sudah viral hari ini bahwa ada ruangan khusus untuk menyiksa Brigadir J. Benarkah seperti itu begitu? Artinya tidak hanya itu, bahkan Ibu Susi akan memberikan satu keterangan yang cukup publik akan bisa menilai begitu, dan bahkan para netizen saat ini sudah berkomentar puluhan ribu. Dia mengatakan begini: apapun cerita kepolisian Indonesia dan penyidik jaksa tidak berguna karena mereka tidak sanggup menahan Putri sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan alasan yang tidak masuk akal. Terus kemudian dengan tidak menahan PC, nama institusi kepolisian Indonesia menjadi taruhan tercoreng. Apapun yang akan mereka kerjakan untuk memfitnah Brigadir Joshua tidak akan bisa mengembalikan nyawa Joshua. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Setuju dan sependapat, mereka buat motif pelecehan seksual agar sidangnya menjadi tertutup. Dan mereka akan melakukan bisik busuk kepada hakim dan jaksa penuntut umum. Sekarang tinggal hakim dan jaksa penuntut umum apakah mereka amanah pemegang teguh sumpah jabatan untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya yang berdasarkan logika kemanusiaan, atau menegakkan keadilan yang menyimpang berdasarkan uang dan imbalan. Kalau beberapa kali membahas mengenai kebijakan ini Magelang, kita tidak pernah membahas keanehan gila si ini, Bang. Terus kemudian semakin memuakkan, aku merasa Polri, Bareskrim, Komnas HAM mendadak idiot akibat kasus jenderal yang bodoh. Maaf Bang kalau kata-kata saya kasar, karena saya marah dan jijik dengan para penjajah itu. Jadi artinya apa yang terjadi selama ini bahwa Ibu Susi ini dari asisten rumah tangganya mendengar tangisan Ibu Putri Chandrawati. Lalu kemudian beritanya mengatakan Kuat Ma'ruf kemudian datang ke ke kamarnya. Akhirnya Ibu Putri Chandrawati sudah tergeletak di kamar mandi. Nah, ini menjadi misterius. Tergeletaknya apakah dia duduk, tidur, atau memang tergeletak begini gitu kan. Ini menjadi misterius bagi kita bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan walaupun ada pemecatan dari beberapa orang-orang yang terlibat, bahkan netizen dan publik masih belum puas. Karena apa? Karena pembunuhan berencana itu akan punya pasal tersendiri, yaitu adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan sampai hari ini masih belum dipersidangkan begitu, masih diselidiki orang-orang yang terlibat di dalamnya. Walaupun sudah banyak yang terlibat tetapi dipecat begitu. Tapi yang anehnya adalah Ibu PC yang sekarang tidak ditahan karena alasan balita dan berbagai hal alasan. Ini jangan-jangan yang melakukan rekayasa ini adalah Ibu Putri begitu kan. Bahkan beritanya seperti ini. Berita dari detik.com, dia mengatakan bahwa misteri tangisan Putri Chandrawati di Magelang. Pembunuhan Brigadir Joshua alias Brigadir J disebut dipicu terkait peristiwa yang terjadi di Magelang. Terungkap peristiwa diawali dari tangisan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke Baradae saat di Magelang. Dikutip dari Detik X, Brigadir Kepala Bribka Riki Rizal Wibowo dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiang memulainya singgah di Masjid Agung dekat alun-alun, mengelang untuk menemui pamong atau pengasuh anak Sambo di SMA Taruna Nusantara. Terus kemudian saat menunggu telepon seluler Richard berdering, di ujung telepon Putri Chandrawati istri Sambo menangis. Ia meminta kedua ajudan tersebut segera pulang. Hanya sekitar 15 menit Ricky dan Richard tiba di rumah bekas Kadipropam Mabes Polri Sambo di Puri Cempaka Residen Banyurojo, Mortoyudan, Magelang. Saat itu lantai 2 rumah Sambo, Ricky melihat S, seorang asisten rumah tangga, yakni Ibu Susi lah, menangis di ujung tangga. Sementara itu Kuat Ma'ruf, sopir sekaligus ART kepercayaan Sambo, berdiri di depan pintu kamar tempat Putri beristirahat.
Ricky lantas mendengarkan cerita apa yang terjadi di mulut Kuat. Kuat mengaku sempat melihat Brigadir Nurfiasa atau Brigadir J, ajudan dan sopir Putri berdiri di tangga. Namun ketika ia hampiri, Yosua justru berlari menghindar sambil menangis. Kuat kemudian menyuruh S untuk memeriksa kondisi Putri. Mendapat Putri di kamar mandi dengan posisi tergeletak, namun tidak jelas apa peristiwa yang baru dialami Putri. Dan ini menjadi tanda tanya bahwa kalau ini terjadi pelecehan seksual, maka seharusnya Ibu Susi juga diperiksa. Alhasil semuanya akan terungkap apa yang sebenarnya direncanakan. Jangan-jangan yang selama ini publik sudah mengetahui apa rencana yang sebenarnya yang dilakukan oleh Putri Chandrawati, yaitu mengarang pelecehan seksual atau apapun begitu. Kalau hanya pelecehan seksual, tidak mungkin ini terjadi pembunuhan begitu. Artinya kalau Ibu Susi ini benar-benar memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disampaikan Baradae, Kuat Ma'ruf, maka setidaknya asisten rumah tangga Ibu Susi ini juga masuk karena ikut merencanakan apa yang terjadi di Magelang begitu. Kalau memang ini tidak terbukti, maka seharusnya diungkapkan begitu nanti di saat di penyelidikan begitu. Maka kemudian Ricky sempat bertanya pada Yosua dalam persidangan etik ini. Dalam persidangan etik Sambo yang digelar pada pekan lalu, Ricky mengatakan sempat bertanya langsung ke Putri atas kejadian tersebut. Namun Putri enggan menjelaskannya. Yosua diberitahu Ricky bahwa dia dipanggil Putri Chandrawati namun menolak setelah dipujuk. Yosua akhirnya bersedia. Menurut Ricky, Yosua diajak bicara empat mata oleh Putri. Ia tak bisa menguping karena berjaga di dekat pintu kamar. Kuat juga menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan Yosua kepada Putri sebelum kejadian Magelang petang hari itu. Kata Kuat, memberitahunya Yosua sempat marah-marah dengan membanting pintu dapur. Namun Kuat mengaku menanggapi aduan S itu dengan keadaan karena sibuk menelpon. Kuat akhirnya melihat ke dalam dan melihat dari balik kaca Yosua sedang turun dari tangga. Merasa ada sesuatu yang ganjil. Kuat meneriaki Yosua sambil mengedor-ngedor kaca. Terus kemudian Yosua berlari ke dapur, lalu kemudian dikejar oleh Ma'ruf. Ketika Kuat hendak mengatakan Putri dari kamar mandi bersama S, Yosua kembali mendatangi mereka tanpa dimintanya. Yosua berusaha menjernihkan perkara yang melibatkan dirinya. Terus kemudian Kuat Ma'ruf ingin bertanya tentang perbuatan Yosua kepada Putri namun tak berani. Putri pun banyak diam sambil terus meneteskan air mata. Putri hanya mengatakan Yosua telah berlaku sadis. Kuat lalu menyarankan agar Putri melaporkan kejadian pada hari itu kepada Sambo. Kuat, Sambo, Yosua tunjukkan gelagat tak baik saat 4 Juli, sejak 4 Juli. Terus kemudian Kuat gelagat dan menurutnya tak baik sudah ditunjukkan kepada Yosua pada 4 Juli di rumah Sambo ketika Putri Chandrawati sedang sakit begitu. Nah, inilah yang menjadi teka-teki. Kalau ini terbukti melakukan satu pelecehan seksual, mengapa Kuat Ma'ruf itu bisa mengintip dari jendela begitu saat Brigadir J turun? Jangan-jangan ini sudah direncanakan bagaimana skenarionya untuk menghabisi Brigadir J. Kemudian dibuatlah satu catatan atau suatu adegan di mana seolah-olah Brigadir J itu adalah melakukan pelecehan seksual. Jangan-jangan seperti itu. Publik masih bertanya-tanya apa yang terjadi selama ini begitu kan. Dan bahkan di sini dijelaskan di beritanya ini, loh kok di sini? Kalau sakit enggak di sinilah di kamar, kata Yosua seperti diceritakan Kuat. Kuat yang kaget Yosua main angkat tubuh Putri kemudian menegur, loh ini bu, loh kamu Yosua siapa? Ucap Kuat kepada Yosua. Saya tidak suka perlakuan Yosua begitu kuat. Lalu pasca kejadian itu, senjata yang dikuasai oleh Yosua yaitu pistol HS-9 dan senjata laras panjang disita oleh Ricky. Putri menasihati Kuat agar tidak ribut dengan Yosua dan menyelesaikan masalah secara baik-baik dalam perjalanan pulang ke Jakarta pada 8 Juli 2022. Yosua tidak lagi menyopiri Putri. Nah, ini yang terjadi di Magelang yang sebenarnya begitu. Jadi artinya adalah kalau Ibu Susi sudah mengetahui apa yang direncanakan pelecehan seksual, maka dijelaskan biar tidak terlibat dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Jadi yang jelas Ibu Susi akan siap-siap ini untuk diperiksa begitu. Kemungkinan terjadi bahwa apa yang dilakukan selama ini orang-orang yang terlibat anak buah Sambo, Baradae, Kuat Ma'ruf atau Putri Chandrawati harus dihukum seadil-adilnya. Karena kita itu harus sama di mata hukum itu sendiri.
Artinya adalah kalau tiba-tiba Brigadir J lalu kemudian lari dikejar oleh Kuat Ma'ruf, lalu ditanya kenapa dan lalu menuduh Brigadir J, itu tidak sesuai dengan apa yang diceritakan begitu, walaupun ini ada terjadi pelecehan seksual misalnya. Tetapi ini Kuat, Ibu Susi pasti mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dan banyak berita yang mengatakan bahwa ada satu pelecehan seksual yang tidak bisa diungkap, hanya orang-orang tertentu atau orang-orang dewasa yang bisa mengungkap itu. Mungkin itu saya rasa harus diungkap semuanya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.